Diduga tabrak lari, mobil diamuk massa di Tanah Abang. Presiden melantik pimpinan BGN dan penasihat khusus. Prabowo makan bersama anak-anak sekolah rakyat. Hamparan busa di aliran kali Krukut Penjaringan. Kumpulan hewan memprediksi hasil Piala Dunia 2026. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali menyapa Indonesia Pagi kembali hadir menyapa Anda dengan serangkaian informasi terkini dan juga menarik yang akan kami sajikan baik dari tanah air dan juga mancanegara. Bersama saya Abdi Azwar Sahih, berikut kita awali menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari dua pemuda yang diduga akan melakukan transaksi narkoba berhasil diamankan oleh tim patroli Satbrimopolda Metro Jaya di kawasan Bekasi Utara. Dalam patroli rutin tersebut, petugas menyita 6 klip tembakau sintetis dari tangan para pelaku. Tim Patra Kompi 2 Batalion D Pelopor Satbrimopolda Metro Jaya mengamankan dua pemuda yang diduga terlibat transaksi narkoba di Jalan Perjuangan, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara. Penangkapan berawal saat petugas melaksanakan patroli rutin pada malam hingga dini hari di wilayah Kota Bekasi. Saat menyisir Jalan Perjuangan wilayah Bekasi Utara, petugas mendapati sekelompok pemuda dengan gerak-gerik mencurigakan dan segera melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan dugaan aktivitas transaksi narkoba yang sedang berlangsung. Benar saja, dua orang terduga pelaku akhirnya diamankan bersama sejumlah barang bukti beberapa paket tembakau sintetis. Barang bukti yang disita antara lain 6 klip tembakau sintetis, 1 unit telepon genggam, serta 1 unit sepeda motor yang diduga digunakan dalam aktivitas tersebut. Setelah proses pengamanan, kedua terduga pelaku berserta barang bukti diserahkan ke Polres Metro Bekasi Kota untuk menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Hari Minggu tanggal 7 Juni 2026, pukul 3.35 WIB dini hari, saat melintasi patroli di Jalan Perjuangan Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, mendapati sekelompok pemuda mencurigakan. Tim segera melakukan pemeriksaan dan diketahui sedang melaksanakan transaksi narkoba. Berhasil diamankan dua terduga pelaku dan barang bukti 6 klip tembakau sintetis, 1 HP, dan 1 sepeda motor. Selanjutnya diserahkan ke Polres Metro Bekasi Kota. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Bus rombongan pengantin terperosok ke dalam jurang sedalam 20 meter di Garut, Jawa Barat. Meski tidak ada korban jiwa, namun belasan orang penumpang terluka. Video amatir warga memperlihatkan kepanikan para korban kecelakaan di Garut, Jawa Barat pada Minggu sore 7 Juni 2026. Belasan penumpang yang mengalami luka dievakuasi menuju mobil ambulans. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Banjarwangi, tepatnya di tikungan Kampung Lembah Duhur, Desa Mulia Jaya, Kecamatan Banjarwangi. Sebanyak 15 penumpang termasuk pengemudi harus terlempar ke dalam jurang sedalam 20 meter. Bus jenis Elf ini pun kini ringsek di dasar jurang dan sulit dievakuasi karena medan yang terjal. Menurut keterangan saksi mata, kendaraan melaju kencang dari arah Singajaya menuju Garut Kota. Pada saat di tikungan, tiba-tiba kendaraan yang syarat penumpang oleng ke sebelah kanan, lalu terperosok ke dalam jurang. Menurut keterangan dari supir ini oleng gitu ya, oleng pas menemukan jalan yang gudukan kayak gitu, jadi langsung oleng, banting ke kanan masuk jurang langsung. Ini jurangnya berapa meter nih Kang perkiraannya Kang? Ini kurang lebih ada 20 meteran lah. Ini mobil ada penumpangnya gitu Kang? Penumpangnya ada 15 orang, 10 orang dewasa dan 5 orang anak-anak. Kalau yang luka-luka itu gimana sih Kang? Ada nggak? Luka-luka itu ada 5 orang dan sekarang sudah dievakuasi ke Puskesmas Banjarwangi.
kategorinya berat atau ringan nih, Kang? Tadi menurut informasi, kebetulan saya tidak langsung melihat itu kategorinya ada yang ringan, ada yang luka serius juga. Gitu ya. Jadi udah dievakuasi ke puskesmas Sudah, ya, Kang? sudah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Belasan penumpang termasuk anak-anak yang mengalami luka dievakuasi ke Puskesmas Banjarwagi untuk mendapat perawatan. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, video detik-detik penghadangan mobil yang diduga ditumpangi oleh bandar narkoba di Kabupaten Waikanan, Lampung viral di media sosial. Kapolsek Baradatu terpental setelah mobil pelaku nekat menabrak kendaraan patroli polisi saat berusaha melarikan diri. Rekaman video amatir yang viral di media sosial ini memperlihatkan detik-detik mobil menerobos penghadangan yang dilakukan kepolisian di depan Mapolsek Baradatu, Kabupaten Waikanan. Untuk menghentikan laju kendaraan, polisi memposisikan mobil patroli melintang di Jalan Lintang Sumatera. Namun pengemudi justru nekat menabrak kendaraan patroli dan terus melaju melarikan diri. Akibat tabrakan keras itu, Kapolsek Baradatu AKP Sunaryo yang berada di samping mobil patroli ikut terdorong dan terpental hingga beberapa meter. Petugas langsung melakukan pengejaran dan berhasil menemukan mobil sementara pelaku yang diduga bandar narkoba melarikan diri. Kapolres Waikanan AKBP Didi Kurnianto mengatakan, peristiwa penghadangan ini merupakan hasil pengembangan kasus narkotika yang sebelumnya berhasil diungkap Satres Narkoba Polres Waikanan. Dalam kasus ini, anggota lebih dahulu menangkap 3 tersangka berinisial MU alias Midin, NS, dan ECR di 2 lokasi berbeda dengan total barang bukti sabu seberat 32,83 gram. Kapolsek Baradatu dengan sigap mengeluarkan mobil patrolinya untuk melakukan penghadangan dengan menggunakan body paste dan senjata yang ada di Polsek Baradatu. Tanpa disangka-sangka ternyata pelaku nekat menabrak sisi kiri belakang dari mobil patroli Polsek Baradatu, dan sebenarnya di sebelah kanannya ini ada Pak Kapolsek Baradatu terpental. Hingga kini Satres Narkoba Polres Waikanan masih terus melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap para pelaku yang berhasil melarikan diri. Dari Waikanan, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang remaja meninggal dunia usai mengalami luka bacok saat sekelompok remaja bersenjata tajam terlibat aksi tawuran di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas mengamankan sejumlah tersangka berikut barang bukti senjata tajam yang digunakan saat tawuran. Tim Gabungan Unit Pidana Umum Satreskrim Polrestabes Palembang bersama Polsek Ilir Timur II akhirnya berhasil mengakhiri pelarian MM. Remaja yang terlibat tawuran berdarah ini tidak berkutik saat disergap petugas di salah satu kamar di Kota Cilegon, Provinsi Banten. Pelaku merupakan warga Lawang Kidul yang tergabung dalam aliansi Juragan Tim. Kelompoknya terlibat bentrok dengan kelompok lawan yang dikenal sebagai Error Gang di kawasan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang. Seorang remaja berinisial RG dari kelompok lawan tewas mengenaskan usai terkena senjata tajam jenis tombak. Pasca kejadian, pelaku langsung menyeberang ke Pulau Jawa untuk menghindari kejaran pihak kepolisian sebelum akhirnya keberadaannya terendus petugas. Jajaran Polres Satreskrim Polrestabes Palembang membackup unit reskrim Polsek Ilir 2 dan kemudian melakukan identifikasi pelaku, lalu melakukan gelar dan kemudian melakukan pengejaran terhadap tersangka yang diduga melarikan diri ke wilayah Jawa Barat di Kota Cilegon bersama dengan seluruh keluarga. Kemudian berdasarkan informasi dan pengecekan melalui ID, kami berhasil menangkap pelaku yang saat ini telah ditahan di Satreskrim Polrestabes Palembang. Rekan-rekan sekalian, yang kami tekankan di sini bahwa pengungkapan tindak pidana ini tidak saja pada pelaku penganiayaan yang terjadi pada saat tanggal 7 tersebut, namun kami mengembangkan terhadap upaya untuk menghasut yang dilakukan oleh pemilik 2 akun media sosial yang saat itu mengawali atau melakukan ajakan dan sifat terhadap 2 kelompok tersebut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 458 ayat 1 tentang pembunuhan serta pasal penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, mobil SUV menjadi sasaran amuk massa usai menyenggol seorang pengemudi ojek online di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mobil ini dimasa karena diduga berupaya kabur usai menabrak. Mobil jenis SUV ini dipaksa berhenti oleh sejumlah pengendara dan pengemudi ojol saat melintas di kawasan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sejumlah warga yang telah terbakar emosi kemudian melakukan pengerusakan menggunakan batu dan kayu hingga bagian kaca mobil pecah. Buntut dari aksi pengerusakan, salah seorang warga yang nekat menaiki kap mobil ketakutan karena pengemudi tancap gas. Tidak kehilangan akal, pemuda ini terus menghantam kaca bagian depan menggunakan batu agar pengemudi menghentikan laju kendaraan. Beruntung, mobil akhirnya berhasil dihentikan warga ketika terjebak kemacetan di putaran jalan Pasar Blok A. Menurut salah seorang saksi, insiden pengerusakan mobil terjadi pada Sabtu 6 Juni 2026 sore, di mana mobil yang dikemudikan seorang pria dewasa dikejar sejumlah warga dari arah perempatan Pejompongan menuju Tanah Abang. Dari teriakan, sejumlah warga yang melakukan pengejaran pengemudi diduga kabur usai menyenggol seorang pengemudi ojol. Mobilnya dari sono. Nah pas sampai sini udah kacanya udah hancur semua. Dikejar sama banyak yang ngejar. Kenapa Mas itu? Kurang tahu, katanya ada yang ngomong ada yang nyenggol ojek itu, ada yang ngomong nabrak orang, tapi yang jelas nggak tahu. Soalnya korbannya nggak nyampe sini. Korbannya nggak ada di sini, cuman mobilnya aja yang hancur di sini. Akibat kejadian ini, mobil mengalami kerusakan yang cukup parah dan pengemudi terluka di bagian wajah akibat terkena pecahan kaca. Menghindari amuk warga kian beringas, pengemudi mobil kemudian dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Perempuan berinisial MA usia 40 tahun ditemukan tewas di salah satu kamar hotel dengan mulut dan hidung mengeluarkan darah. Korban diketahui tewas karena dicekoki obat keras oleh sang kekasih. Cinta segitiga di kota Makassar, Sulawesi Selatan berujung maut. Perempuan berinisial MA usia 40 tahun ditemukan tewas di salah satu kamar hotel di Jalan Sungai Sadang Baru, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi yang tiba di lokasi setelah menerima laporan dari pegawai hotel langsung melakukan olah TKP. Karena menemukan sejumlah kejanggalan, jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk diotopsi. Sementara itu, unit Resmo Polda Sulawesi Selatan yang juga melakukan penyelidikan lanjutan berhasil mengamankan pelaku berinisial EB usia 40 tahun. Pelaku ditangkap di Jalan Kejayaan, kawasan Bumi Tamanan Rea, Permai atau BTP, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Dari hasil pendalaman, polisi menemukan bukti tambahan bahwa pelaku tega menghabisi nyawa korban karena cemburu. Hubungan asmara keduanya diduga retak karena hadirnya orang ketiga. Sebelumnya, pelaku yang gelap mata nekat merencanakan pembunuhan ini agar korban seolah-olah terlihat bunuh diri. Faktanya, pelaku sengaja menggerus 4 butir obat pereda nyeri dosis tinggi, lalu dicampur ke dalam minuman ringan. Pelaku kemudian mencokoki korban yang baru saja dibangunkan dari tidurnya di kamar hotel. Aksi keji inilah yang menjadi jawaban atas misteri tewasnya korban dalam kondisi kaku di atas ranjang. Kami mendapat informasi pada hari Rabu sekitar jam 8 malam terkait dengan adanya penemuan mayat di salah satu hotel di daerah Sungai Sadang Baru. Kemudian dari informasi tersebut, awalnya banyak yang mengira itu bunuh diri. Pada saat dilakukan olah TKP bersama dengan Dokpol, dengan Jatanras dan Polsek, kami menemukan beberapa kejanggalan. Dari situ ada beberapa kesaksian yang kami dapatkan dari pegawai hotel dan juga ada beberapa barang yang kami curigai. Dari situ, kemudian dari situ kami melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari saksi, keterangan dari pegawai dengan alat bukti yang ada. Kami melakukan penyelidikan. Akhirnya didapatlah si pelaku di daerah BTP. Jadi pelaku dan korban ada hubungan atau check-in sama atau seperti apa? Jadi pelaku dengan korban ini ada hubungan asmara. Sudah sekitar 1 tahunan lah. Motifnya seperti apa? Pelaku ini merasa cemburu karena korban memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Dia ini korban diracun seperti apa? Jadi untuk modusnya, korban ini dalam posisi tidur dibangunkan, kemudian sebelumnya pelaku sudah mempersiapkan
obat penghilang rasa nyeri sebanyak 4 butir, kemudian digerus dan dimasukkan ke dalam botol aqua. Pada saat sudah disiapkan, korban dibangunkan kemudian dicekoki oleh minuman yang sudah dipersiapkan tersebut. Oh, berarti itu penyebabnya sehingga korban itu Ya, meninggal. korban mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya. Kini pelaku yang telah diringkus dan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana langsung diserahkan ke Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan wisatawan yang tenggelam di kawasan Curug Ciparai, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam keadaan meninggal dunia. Saat ditemukan, korban berada di dasar sungai dengan kondisi kaki tersangkut di sela-sela batuan pada kedalaman sekitar 3 meter dari permukaan air. Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang wisatawan yang dilaporkan tenggelam di kawasan Curug Ciparai, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu sore lalu. Korban diketahui bernama Nazar Fanani, 31 tahun, warga Lubang Buai, Cipayung, Jakarta Timur. Personil unit Siaga SAR Bogor bersama potensi SAR berhasil menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia pada Minggu pagi. Saat ditemukan, korban berada di dasar sungai dengan kondisi kaki tersangkut di sela-sela batuan pada kedalaman sekitar 3 meter dari permukaan air. Peristiwa bermula saat korban berenang bersama rekannya di area Curug Ciparai pada Sabtu sore. Saat berada di sekitar pusaran air yang cukup deras, korban diduga terseret arus hingga tenggelam. Saksi di lokasi sempat melihat korban kehilangan kendali sebelum menghilang di bawah permukaan air. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah korban kemudian dibawa menggunakan ambulans desa menuju rumah duka dan diserahkan kepada pihak keluarga. Tim SAR mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di kawasan wisata air, terutama di lokasi yang memiliki arus deras dan pusaran air yang berpotensi membahayakan keselamatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tiga 13 orang pendaki mengalami hipotermia di Gunung Simalopu, Desa Liang, Kabupaten Maluku Tengah. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran tim SAR gabungan harus menembus medan terjal dan cuaca ekstrim. Operasi pencarian dan evakuasi terhadap 13 pendaki yang mengalami hipotermia di Gunung Simalopu berlangsung dramatis. Tim SAR gabungan yang menerima laporan darurat pada Minggu malam langsung bergerak menuju lokasi dan memulai pendakian di tengah kondisi cuaca yang dingin dan berkabut, serta medan yang tak mudah. Untuk mempercepat proses penyelamatan, personel dibagi ke dalam 3 tim dengan menyusuri jalur pendakian menuju kawasan Puncak Ewang, lokasi terakhir para pendaki berada. Di tengah suhu yang terus menurun dan jarak pandang yang terbatas, tim SAR berhasil menemukan para pendaki secara bertahap. Beberapa korban ditemukan dalam kondisi lemas dan menggigil hingga kesulitan melanjutkan perjalanan akibat hipotermia. Salah satu pendaki bahkan mengalami hipotermia berat, sementara korban lain mengalami sesak napas dan cedera pada pergelangan kaki. Petugas terpaksa memberikan pertolongan pertama langsung di lokasi sebelum melakukan evakuasi. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena tim harus menurunkan korban melalui jalur pegunungan yang licin dan gelap. Selain medan yang berat, petugas juga harus berjuang melawan cuaca ekstrim yang beresiko memperburuk kondisi para korban. Seluruh pendaki akhirnya berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat dan tiba di pos 1 pada Senin dini hari. 3 pendaki dengan kondisi paling serius langsung dilarikan ke RSUD Tulehu untuk mendapat penanganan medis lebih lanjut. Kami melaporkan perkembangan operasi SAR kondisi membahayakan manusia terhadap 13 orang pendaki di Gunung Simalopu, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 7 Juni 2026 pukul 23.58 waktu Indonesia Timur. Tim tiba di Desa Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah dan dilanjutkan dengan melaksanakan koordinasi bersama unsur SAR atau masyarakat setempat. Kemudian pada tanggal 8 Juni 2026 pukul 01.12 waktu Indonesia Timur, tim tiba di pos 1 dan selanjutnya melaksanakan pembagian seru. Pada pukul 01.54 waktu Indonesia Timur, seru melaksanakan atau melanjutkan pencarian di lokasi kejadian. Kemudian pada pukul 03.30 waktu Indonesia Timur,
seluruh pendaki berhasil ditemukan dan dievakuasi 13 orang ke pos 1. Selanjutnya 13 orang pendaki tersebut dievakuasi ke Desa Tulehu, termasuk salah satu pendaki yang mengalami hipotermia, itu dievakuasi ke Rumah Sakit Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah, dan mendapat perawatan medis. Dari Ambon, Maluku, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, tim SAR gabungan masih melakukan proses evakuasi seorang pendaki Gunung Semeru yang terperosok ke jurang sedalam ratusan meter. Evakuasi dilakukan dengan metode khusus mengingat kondisi medan yang curam dan beresiko tinggi. Pendaki bernama Cakra, 18 tahun dilaporkan terperosok ke jurang dengan kedalaman sekitar 374 meter saat melakukan pendakian di Gunung Semeru. Akibat insiden tersebut, korban mengalami cedera pada pergelangan kaki kanan yang diduga mengalami dislokasi. Sebelum proses evakuasi dilakukan, tim SAR gabungan memberikan penanganan awal dengan membidai bagian kaki korban untuk meminimalisir pergerakan dan mencegah cedera bertambah parah. Evakuasi kemudian dilaksanakan menggunakan metode slope rescue, yaitu teknik penyelamatan yang umum digunakan pada medan miring dan terjal. Metode ini dipilih karena di atas lokasi korban tidak tersedia titik pijakan yang aman untuk digunakan sebagai anchor, sementara kondisi medan sangat curam dan berbahaya. Proses penarikan korban dilakukan secara bergantian dengan pengawalan di sisi kanan dan kiri untuk menjaga keselamatan selama evakuasi. Tim SAR gabungan memperkirakan proses evakuasi akan selesai pada Jumat malam dengan tetap mempertimbangkan kondisi korban, keselamatan petugas, dan cuaca di kawasan Gunung Semeru. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkapkan pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk menyikapi perkembangan ekonomi Indonesia. Peri mengatakan terdapat dua langkah utama dalam penguatan koordinasi fiskal dan moneter yang saat ini difokuskan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjelaskan koordinasi fiskal dan moneter saat ini telah berjalan sangat erat dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Peri menyebut terdapat dua langkah utama yaitu fiskal dan moneter bersama-sama sepakat dalam meningkatkan daya tarik imbal hasil. Sedangkan langkah kedua menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang serta sektor perbankan. Langkah-langkah tersebut akan dilakukan sinergi antara Bank Indonesia bersama pemerintah. Ada dua yang berkaitan dengan penguatan koordinasi moneter fiskal untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Yang pertama adalah meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SBN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Nomor satu itu ya. Nomor dua adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap dipilih, tapi itu saja ada peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah. Dengan demikian, operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara operasi fiskalnya juga mendukung. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memastikan pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia agar dampak kebijakan fiskal dan moneter lebih signifikan ke perekonomian Indonesia. Dengan sinergi itu dinilai akan meningkatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang kini anjlok menyentuh Rp18.000. Jadi ke depan kita akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan kita semakin cepat. Dalam perjalanannya tentu kita akan meningkatkan juga koordinasi dengan Bank Sentral. Kita akan mendukung Bank Sentral memperkuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron, supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh,
itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu kan. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Warga di Jalan Radar Auri Cimanggis, Kota Depok resah akibat aksi dua kelompok remaja yang kerap terlibat tawuran menggunakan senjata tajam dan bom molotov di lingkungan mereka. Dalam rekaman CCTV yang viral di media sosial, terlihat dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran di Jalan Underpass Tamu Selatan, Bekasi, Jawa Barat pada Jumat 5 Juni 2026. Di tengah keributan, salah seorang korban terjatuh setelah terkena serangan dari kelompok lawan. Bahkan meski korban sudah dalam kondisi tak berdaya, korban terus diseret oleh pelaku, hingga akhirnya korban meninggal dunia akibat luka bacok. Petugas kepolisian yang menerima laporan segera melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 3 tersangka yang terlibat dalam aksi tawuran maut. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan saat tawuran berlangsung. Kronologisnya, pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2026, sekira pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, pelaku berinisial NA, B, MP, N, dan AS berkumpul di sekitar underpass. Kemudian pelaku dengan inisial AS mengajak kelompoknya untuk melakukan kekerasan secara bersama-sama dan disetujui oleh pelaku yang lain. Kemudian pelaku N dengan inisial N dan B sudah menyiapkan senjata tajam jenis celurit, lalu kemudian para pelaku yang lain membawa senjata tajam masing-masing, yaitu celurit, kemudian pelaku inisial B menggunakan cobek. Selanjutnya, kelompok ini melihat kelompok lawan, kemudian mengejar kelompok lawan yang masuk ke dalam gang, kemudian pelaku dengan inisial MP menyabet korban ke arah paha. Atas perbuatannya, para tersangka terancam pasal 80 ayat 3 dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Saat ini petugas masih memburu satu tersangka berinisial B yang masuk dalam daftar pencarian orang karena diduga sempat menyeret korban. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Istana bantah isu Khatib Basri masuk radar pemerintah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyapa Indonesia Pagi. Kita lanjutkan informasi dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi angkat bicara perihal nama ekonom Khatib Basri yang dikabarkan akan mengganti posisi Purbayayudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Prasetyo menegaskan hingga saat ini Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki rencana untuk melakukan reshuffle kabinet. Nama ekonom senior digadang-gadang akan menggantikan kursi Purbayayudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Kabar tersebut beredar di masyarakat perihal nama Khatib Basri yang disebut masuk ke dalam radar pemerintah untuk kembali bergabung di lingkar kekuasaan. Merespon hal ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki rencana untuk melakukan perombakan kabinet. Menurutnya, berbagai spekulasi yang berkembang merupakan hal yang sulit dihindari, terutama jika dikaitkan dengan dinamika politik. Tidak ada rencana pergantian Menteri Keuangan, berkali-kali sudah kami sampaikan, tidak ada rencana reshuffle. Maka juga mohon maaf sekali lagi jangan dikait-kaitkan dengan isu yang beredar atau berkembanglah nama
tokoh si A, si B, dan si C, karena memang sesungguhnya tidak sedang ada rencana bergantian. Nanti kalau memang kita merasa tidak hanya salah satu kementerian ya, kalau memang Presiden merasa harus ada penyegaran atau perubahan, pada waktunya nanti akan disampaikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Prasetyo meminta publik agar tidak menghubungkan nama tokoh tertentu dengan reshuffle kabinet yang tidak direncanakan pemerintah. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV, melaporkan. Sementara itu, Purbaya Yudi Sadewa buka suara terkait dengan isu kemundurannya dari jabatan sebagai Menteri Keuangan. Purbaya mengaku kaget dengan isu yang beredar di media sosial hingga grup pesan singkat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka suara terkait dengan isu yang mengatakan dirinya mundur dari jabatan bendahara negara. Isu ini beredar di media sosial hingga grup pesan singkat. Purbaya menduga ada sejumlah dokumen dan informasi yang beredar di publik dan dipelintir sehingga menghasilkan kesimpulan yang keliru untuk membuat keruh pasar. Maju, mundur. Kalau sukanya maju. Jadi enggak itu mana ya? Saya nggak tahu posisi dari mana mulai timbul. Dari mana? Si AV kali ya? Siapa? Oh, itu masih disebar ke semua media kayaknya ya. Oh, saya tuh orangnya nggak suka mundur. Saya sukanya maju kayak gini. Karena juga nggak mau maju lagi. Nggak ada itu nggak. Mungkin kurang beralasan. Saya juga baca tuh selebarannya kan yang kertas putih itu. Itu sebagian informasinya betul, tapi sebagian juga salah. Jadi ada orang pintar yang men-twist informasi di situ. Jadi kelihatannya betul. Karena di setiap kertas yang kalimat di situ, saya ikut rapatnya. Isu mundurnya Purbaya ini bahkan ikut dibantah oleh pihak istana. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah adanya pengajuan pengunduran diri atau resign dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Menurut Prasetyo, Purbaya juga sudah menyampaikan klarifikasi secara langsung. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV, melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik pimpinan Badan Gizi Nasional dan penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan di Istana Negara Jakarta pada Senin petang. Nanik SD yang dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional beserta 2 wakilnya yang baru. Sedangkan posisi penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan resmi diisi oleh Said Iqbal. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik pimpinan Badan Gizi Nasional serta penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Merdeka Jakarta pada Senin petang. Nanik SD yang resmi dilantik Presiden dengan jabatan Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Dadan Hindayana. Selain itu, Wakil Kepala BGN juga turut mengalami pergantian dengan dilantiknya Agustina Arumsari dan Maijen TNI Trenggono untuk menggantikan Ludwig Pusung serta Sony Sonjaya. Lebih luas, Presiden juga turut melantik penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, Said Iqbal. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional dan sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Pelantikan pimpinan BGN berdasarkan Kepres nomor 18/M tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala dan wakil kepala BGN dan pemberhentian wakil kepala BPKP. Sedangkan pelantikan Said berdasarkan Kepres nomor 58/P tahun 2026 tentang pengangkatan penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung program Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 17 Tabanan Bali.
Presiden hadir untuk melihat kegiatan open house sekolah rakyat bagi orang tua dan calon siswa menjelang tahun ajaran baru 2026-2027. Presiden Prabowo Subianto tiba di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan, Bali pada Minggu 7 Juni 2026. Prabowo disambut antusias oleh para siswa dan orang tua siswa sekolah rakyat. Dalam kunjungannya, Presiden disambut oleh pertunjukan tari kecak yang ditampilkan siswa sekolah rakyat. Prabowo tampak menyaksikan penampilan tersebut sebelum melanjutkan agenda ke dalam aula sekolah. Presiden Prabowo juga mendengarkan curahan hati para siswa dan calon siswa sekolah rakyat yang terbantu dengan adanya program sekolah rakyat. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Kunjungan Presiden menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang merata dan berkualitas. Sekolah rakyat diharapkan mampu menjadi solusi untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan serta menciptakan generasi muda yang lebih berdaya saing. Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Pemerintah menargetkan program ini mampu menjangkau lebih banyak daerah di Indonesia pada 2026, seiring upaya menekan angka putus sekolah yang masih menjadi tantangan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata menyampaikan penyerahan surat kepercayaan atau kredensial dari 8 duta besar negara sahabat kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan kredensial itu baru dilakukan hari ini lantaran jadwal Presiden yang padat. Ditemui usai seremoni penyerahan kredensial di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Wamenlu Anies Mata mengatakan Presiden dalam kesempatan tersebut menyampaikan permintaan maaf atas keterlambatan tersebut kepada para duta besar. Tidak hanya itu, penyerahan kredensial itu baru dilakukan pada hari ini karena Presiden tengah fokus menghadapi dinamika global yang terjadi saat ini dan menekan dampaknya kepada Indonesia. Anies menyampaikan dalam kesempatan hari ini, para dubes juga menyampaikan pesan dari masing-masing pemimpin negara mereka kepada Presiden Prabowo Subianto. Tadi Presiden sudah juga menyampaikan, pertama beliau meminta maaf atas keterlambatan ini kepada seluruh para dubes. Dan murni lebih banyak karena faktor jadwal yang sangat padat dari beliau, tidak ada niat sama sekali untuk menunda-nunda pemberian kredensial itu sama sekali, kan? Murni karena masalah jadwal yang sangat padat tadi sejak dari pelantikan dan situasi fokus beliau kepada penanganan situasi global yang benar-benar membutuhkan konsentrasi penuh. Anies menekankan bahwa acara hari ini berjalan dengan baik. Duta besar yang menyerahkan kredensial hari ini diantaranya dari Filipina, Sri Lanka, Korea Selatan, Santa Lucia, Ceko, Yunani, Palestina, dan Lebanon. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan pentingnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif khususnya dalam tata kelola ekspor. Dirinya menilai koordinasi tersebut diperlukan untuk mendukung perekonomian nasional. Terbuka semua mata semua demi kepentingan bangsa dan negara kita. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 mengenai tata kelola ekspor sumber daya alam telah mulai berlaku sejak 1 Juni lalu. Menurutnya, kebijakan tersebut menempatkan pengelolaan ekspor sumber daya alam di bawah PT DSI, sehingga SDA dapat dipantau secara optimal oleh negara. Prasetyo mengatakan implementasi kebijakan itu membutuhkan koordinasi yang erat antara eksekutif bersama legislatif agar dapat berjalan efektif. Ia mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha serta investor untuk mendukung upaya pemerintah dalam membangun iklim investasi yang kompetitif dan terbuka. Bertepatan tanggal 1 Juni adalah hari di mana diberlakukannya PP
nomor 24 tahun 2026 yang mengatur tentang tata kelola ekspor sumber daya alam kita yang itu berada di bawah PT DSI dan antara sumber daya Indonesia yang kita harapkan seluruh sumber daya alam kita yang kita ekspor sekarang bisa dimonitor dengan sebaik-baiknya oleh negara. Berkenaan dengan hal tersebut juga maka dibutuhkan kerjasama yang erat, kebijakan-kebijakan yang saling mendukung dengan Pak Menteri SDM dan tadi sudah disampaikan sekaligus menjawab beberapa isu, beberapa pertanyaan yang sesungguhnya tidak ada kebijakan tersebut diambil oleh Kementerian SDM tadi sudah dijelaskan oleh beliau dan sekali lagi kami minta dukungan kepada seluruh masyarakat, seluruh pelaku pasar bahwa mari kita bersama-sama menciptakan iklim usaha yang kompetitif, iklim usaha yang terbuka semata-mata semua demi kepentingan bangsa dan negara kita. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menggelar pertemuan bersama pemerintah dalam rangka membahas pertumbuhan ekonomi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui koordinasi lintas kementerian ataupun lembaga. Diskusi pada hari ini adalah kami melakukan koordinasi bagaimana kita mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pimpinan DPR menggelar pertemuan bersama pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan pertemuan tersebut dalam rangka membahas untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilakukan agar memperkuat koordinasi antara eksekutif bersama legislatif. Selain itu juga membahas tata kelola ekspor yang dijalankan oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia, serta tata kelola sektor ESDM di bawah naungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Adapun rapat koordinasi dihadiri langsung Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kepala BPBUMN Doni Oskaria. Pada hari ini di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kami telah melakukan diskusi koordinasi cukup panjang dari pagi tadi dengan pihak pemerintah. Dalam hal ini ada Menteri Sekretaris Negara Pak Prasetyo Hadi, Menteri SDM Pak Bahlil Lahadalia, kemudian Pak Doni Oskaria dari Danantara serta Pak Supratman Andi Aktas, Menteri Hukum. Diskusi pada hari ini adalah kami melakukan koordinasi bagaimana kita mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus kemudian membicarakan tata kelola ekspor yang akan dilakukan oleh DSI yang di bawah Danantara maupun tata kelola SDM yang di bawah Kementerian SDM. Serta kemudian kami juga berdiskusi bagaimana membuat aturan untuk percepatan izin-izin investasi. Demikian mungkin saya akan persilakan dulu dari sebelah kiri saya Pak Doni Oskaria yang akan menjelaskan bagaimana tata kelola ekspor yang akan dilakukan oleh DSI agar masyarakat, halayak umum, pelaku pasar, investor jelas, dan begitu juga mengenai tata kelola SDM yang kemudian ada beberapa hal yang mungkin perlu diperjelas kepada pelaku pasar dan investor. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, COO BPI Danantara Doni Oskaria memastikan bahwa implementasi tata kelola ekspor satu pintu untuk sejumlah komoditas sumber daya alam yang dikelola oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia akan berjalan transparan. Doni mengatakan PT Danantara Sumber Daya Indonesia akan melakukan penerapan ekspor tersebut secara akuntabel. Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis. Dalam aturan tersebut tertulis bahwa PT Danantara Sumber Daya Indonesia akan beroperasi sebagai perantara tunggal kegiatan ekspor mulai 1 Juni hingga 31 September. COO Danantara Doni Oskaria meminta kepada masyarakat untuk tidak khawatir terkait implementasi tata kelola ekspor satu pintu untuk sejumlah komoditas SDA. Doni mengatakan pelaksanaan tata kelola ekspor satu pintu akan berjalan secara transparan dan akuntabel. Adapun dirinya memastikan kebijakan itu juga tidak akan mengganggu kontrak yang sudah dijalankan bersama perusahaan-perusahaan dari komoditas SDA. Yang pertama kami sampaikan bahwa untuk periode Juni sampai dengan 31 Desember bahwa DSI ini akan beroperasi sebagai perantara tunggal dan ini juga diamanatkan di dalam PP. Tugas kita adalah memastikan bahwa tidak terjadi under invoicing dan juga transfer pricing di dalam ekspor dari sumber daya alam yang kita miliki, dan tentu saja di dalam pelaksanaannya kami akan melakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, dan semua masyarakat Indonesia juga nanti tentu akan dapat mengamati, mencermati, karena memang sudah komitmen daripada Danantara Indonesia untuk selalu melaksanakan pengelolaan Danantara secara transparan dan akuntabel. Nah ini yang pertama. Yang kedua, kami juga akan tetap menjalankan kontrak-kontrak yang sudah dimiliki oleh seluruh perusahaan, tentu akan berjalan sebagaimana yang mereka miliki. Selama itu tidak terjadi tadi yang kita hindari, yaitu under invoicing dan transfer pricing, ini berjalan sebagaimana biasanya. Dan kita sedang mendevelop satu sistem digitalisasi untuk memastikan bahwa seluruh transaksi sumber daya alam kita itu dilakukan secara wajar dan transparan. Jadi buat seluruh pengusaha dan juga masyarakat Indonesia tidak perlu ada yang dikhawatirkan bahwa semua kontraknya berjalan dengan normal. Kami hanya memastikan sampai dengan nanti kita menemukan pola yang lebih baik setelah 31 Desember tahun 2026. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains Teknologi Stella Christy menegaskan pembangunan SMA Unggul Garuda Baru di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara siap menerima peserta didik tahun ajaran 2026-2027. Pembangunan SMA Unggul Garuda Baru saat ini telah memasuki tahap akhir penyelesaian. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christy telah meninjau progres pembangunan SMA Unggul Garuda Baru di Kabupaten Konawe Selatan yang kini memasuki tahap akhir penyelesaian. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan sekolah tersebut jelang penerimaan peserta didik tahun ajaran 2026 hingga 2027. Pada kesempatan tersebut, Wamen Stella juga meninjau bangunan utama sekolah dan memeriksa berbagai fasilitas mendukung, termasuk hunian bagi tenaga kependidikan yang nantinya akan menunjang operasional sekolah. Menurutnya, penyelesaian pembangunan sekolah harus dilakukan tepat waktu, mengingat jadwal pendidikan tidak dapat ditunda seperti proyek pembangunan lainnya. Selain menjadi pusat pendidikan unggulan, sekolah tersebut juga diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekitar. Sejumlah fasilitas yang dibangun seperti kantin, gedung multifungsi, dan perpustakaan dirancang agar dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang melibatkan warga setempat. Meski masih terdapat beberapa pekerjaan yang perlu dirampungkan, Stella optimistis seluruh pihak yang terlibat dapat menyelesaikan proses pembangunan sesuai target yang telah ditetapkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi dari Menteri Pertanian Amran, heran harga TBS sawit anjlok. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyapa Indonesia Pagi. Kita lanjutkan informasi dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaku heran dengan turunnya harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di tingkat petani. Pasalnya penurunan terjadi saat nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah menembus level Rp18.000. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai penurunan harga tandan buah segar kelapa sawit yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir merupakan anomali. Menurutnya, kondisi tersebut tidak sejalan dengan faktor pasar, mengingat nilai tukar dolar terhadap rupiah sedang menguat hingga menembus kisaran Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Amran menegaskan pemerintah akan menelusuri penyebab turunnya harga TBS, sebab sekitar 300 perusahaan kelapa sawit yang belum menyesuaikan harga akan diperiksa aparat penegak hukum. Langkah ini dilakukan untuk memastikan petani tidak dirugikan oleh praktik pembelian TBS di bawah harga yang wajar. Kita akan cek kenapa dia tidak naikkan seperti semula. Bahkan harusnya naik 10% daripada harga sebelumnya. Karena ada selisih nilai dolar sekarang 18.000. Ini harusnya momentum ini, kesempatan ini sektor pertanian kita gunakan dengan baik. Tahun lalu ekspor kita naik 167 triliun. Jadi kalau ada katakanlah masalah, itu pasti ada positifnya. Positifnya ini kita gunakan. Yaitu seperti perkebunan ini, ekspor kita harusnya naik semua. Dan petani 15 juta merasakan itu nanti. Pemerintah berharap stabilisasi harga TBS kelapa sawit dapat segera terwujud agar kesejahteraan petani sawit tetap terjaga dan tata niaga sawit nasional berjalan lebih adil serta transparan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka sebanyak 2.843 lowongan pekerjaan padat karya bagi warga Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan program ini khusus diperuntukkan bagi masyarakat pemilik KTP Jakarta sebagai bagian dari jaring pengaman sosial pemerintah daerah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka 2.843 lowongan pekerjaan padat karya bagi masyarakat. Pramono menegaskan program tersebut khusus diperuntukkan bagi warga yang memiliki kartu tanda penduduk atau KTP DKI Jakarta. Menurutnya, program padat karya ini dihadirkan sebagai jaring pengaman sosial, sekaligus memberikan kesempatan bagi warga Jakarta yang belum mendapatkan pekerjaan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tidak memberlakukan persyaratan latar belakang pendidikan tertentu, agar kesempatan kerja dapat diakses lebih luas oleh masyarakat. Pramono menyampaikan nantinya peserta yang lolos seleksi akan menerima upah sesuai standar upah minimum Provinsi DKI Jakarta. Jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan, kurang lebih 2.834 atau 43 lowongan untuk padat karya itu untuk melakukan lapisan bantalan sosial bagi masyarakat yang sekarang ini belum beruntung untuk mendapatkan pekerjaan. Dan itu akan kami lakukan dalam minggu-minggu ini. Dananya sudah tersedia. Jangka waktunya antara 3-6 bulan. Kenapa ini dilakukan? Supaya memberikan kesempatan bagi warga yang belum beruntung untuk bisa bekerja. Syaratnya hanya satu, KTP Jakarta. Mohon maaf untuk KTP di luar Jakarta tentunya kami tidak memberikan kesempatan. Dan salary-nya, gajinya itu UMP. Itu yang sudah diputuskan karena dananya sudah ada, segera dibuka, dikoordinasikan oleh ketenaga kerjaan dan asisten pembangunan. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah terus memperkuat dukungan perpajakan yang lebih sederhana dan tepat sasaran bagi UMKM melalui PP nomor 20 tahun 2026. Kebijakan ini diharapkan membuat UMKM memiliki ruang untuk tumbuh, berkembang, dan naik kelas. UMKM dinilai berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi daerah, juga sebagai penopang kehidupan jutaan keluarga Indonesia. Oleh karenanya, pemerintah berkomitmen menghadirkan kebijakan perpajakan yang sederhana, mudah dijalankan, dan tidak menjadi beban bagi pelaku usaha yang sedang bertumbuh. Melalui PP nomor 20 tahun 2026 sebagai langkah penyempurnaan agar dukungan kepada UMKM semakin tepat sasaran dan berkelanjutan. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia.
Mereka menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi daerah, dan menjadi sumber penghidupan bagi jutaan keluarga. Karena itu, pemerintah berkomitmen menghadirkan kebijakan perpajakan yang sederhana, mudah dijalankan, dan tidak menjadi beban bagi pelaku usaha yang sedang bertumbuh. Semangat kebijakan ini dibuat untuk memastikan UMKM tetap mendapatkan ruang untuk tumbuh, berkembang, dan naik kelas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menguatkan daya beli masyarakat melalui penyelenggaraan pasar murah di halaman kantor Kelurahan Gunung Anyar, Kota Surabaya. Pasar murah tersebut menyediakan berbagai bahan pokok dengan harga di bawah pasar guna menjaga keterjangkauan dan stabilitas harga. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa kembali menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat kecil lewat gelaran pasar murah di halaman Kelurahan Gunung Anyar, Surabaya. Kegiatan yang menyediakan aneka bahan pokok dengan harga jauh di bawah pasaran itu langsung disambut antusias warga. Sejak pagi hari, antrian panjang sudah terlihat mengular. Tak hanya ibu rumah tangga, warga lanjut usia, remaja hingga anak-anak pun ikut meramaikan pasar murah yang turut dimeriahkan oleh berbagai stand UMKM tersebut. Kofifa menegaskan gelaran ini merupakan langkah strategis pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat daya beli masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas harga bahan pokok. Selain itu, Kofifa juga meminta sinergi antara pemerintah daerah, BUMN, dan badan usaha lainnya harus diperkuat untuk memastikan bahwa tidak ada lagi kendala distribusi pangan yang dapat merugikan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 13 DPR RI mendukung Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mendapat penguatan anggaran. Namun Dirjen Pemasyarakatan wajib menyerahkan rincian program kerja serta isu strategis pemanfaatan anggaran tersebut untuk penguatan Balai Pemasyarakatan. Saya berharap ketika katakanlah belum ada pemisahan ini, saya berharap ada satu tata kelola bahwa warga binaan ini produktif, Pak. Komisi 13 DPR RI melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Dirjen Pemasyarakatan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 8 Juni 2026. Agenda rapat tersebut membahas optimalisasi penyelenggaraan Balai Pemasyarakatan. Dalam RDP tersebut, Komisi 13 DPR mendukung Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mendapatkan penguatan anggaran melalui anggaran belanja tambahan tahunan anggaran 2026 dan penambahan kekurangan pagu indikator tahun anggaran 2027. Dukungan ini akan diberikan dengan catatan Dirjen Pemasyarakatan wajib menyerahkan rincian program kerja serta isu strategis pemanfaatan anggaran tersebut untuk penguatan Balai Pemasyarakatan. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiat Santoso meminta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memberi pelatihan keterampilan kemandirian dan bimbingan kepribadian yang sesuai serta membekali warga binaan dengan keterampilan khusus. Sehingga diharapkan setiap warga binaan yang keluar dari lapas dapat benar-benar memberikan dampak positif di lingkungannya. Saya berharap ketika katakanlah belum ada pemisahan ini, saya berharap ada satu tata kelola bahwa warga binaan ini produktif, Pak. Dipaksa produktif. Jangan jadi beban negara. Setiap UPT, apakah lapas, rutan, bapas, karena mereka mengelola katakanlah 3.000, 2.000 warga binaan yang rata-rata usia produktif, itu harus memberikan sumbangsi yang sangat konkret terhadap negara. Apa sumbangan yang sangat konkret itu? Pasti sumbangan anggaran. Nanti kaitannya dengan pidana kerja sosial. Sebetulnya nggak cocok juga terminologinya pidana kerja sosial, seolah-olah nggak menghasilkan PMBP. Dipaksa mereka menghasilkan sebuah produk, menghasilkan sebuah kerja yang itu punya nilai ekonomi dan itu disumbangkan kepada negara. Lebih lanjut, ia menegaskan setiap warga binaan harus memberikan dampak positif terhadap negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkapkan pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk menyikapi perkembangan ekonomi Indonesia. Peri mengatakan terdapat dua langkah utama dalam penguatan koordinasi fiskal dan moneter yang saat ini difokuskan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Gubernur Bank Indonesia Peri Parjiwo menjelaskan koordinasi fiskal dan moneter saat ini telah berjalan sangat erat dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Peri menyebut terdapat dua langkah utama yaitu fiskal dan moneter bersama-sama sepakat dalam meningkatkan daya tarik imbal hasil. Sedangkan langkah kedua menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang serta sektor perbankan. Langkah-langkah tersebut akan dilakukan sinergi antara Bank Indonesia bersama pemerintah. Ada dua yang berkaitan dengan penguatan koordinasi moneter fiskal untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Yang pertama adalah meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SBN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Nomor satu itu ya. Nomor dua adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap dipilih, tapi itu saja ada peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah. Dengan demikian, operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara operasi fiskalnya juga mendukung. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memastikan pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia agar dampak kebijakan fiskal dan moneter lebih signifikan ke perekonomian Indonesia. Dengan sinergi itu dinilai akan meningkatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang kini anjlok menyentuh Rp18.000. Jadi ke depan kita akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan kita semakin cepat. Dalam perjalanannya tentu kita akan meningkatkan juga koordinasi dengan Bank Sentral. Kita akan mendukung Bank Sentral memperkuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron, supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu kan. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, suasana siang di ruang makan SRMP 17 Tabanan Bali terasa berbeda. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto duduk bersama para pelajar dan wali murid untuk menikmati makan bergizi gratis. Ada yang dampak berbeda dalam suasana makan siang di ruang makan Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali pada Minggu 7 Juni 2026. Saat itu ruang makan SRMP 17 Tabanan Bali dipenuhi suasana hangat kebersamaan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto duduk bersama para pelajar dan wali murid untuk menikmati makan bergizi gratis. Tidak ada jarak, hanya percakapan sederhana, tawa ringan, dan kebersamaan yang menghangatkan suasana makan siang. Makan bergizi bukan hanya menu di atas piring, melainkan jadi bagian penting dalam tumbuh kembang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan proyek sekolah rakyat di Brebes dapat selesai tepat waktu pada akhir Juni. Langkah tersebut dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru 2026-2027. Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap 2 Jateng 1 di Kabupaten Brebes terus dikebut menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Kementerian Pekerjaan Umum mencatat progres pembangunan fasilitas pendidikan tersebut kini telah mencapai hampir 55%. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan percepatan pembangunan dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan yang layak dan berkualitas bagi masyarakat. Menurutnya, salah satu tantangan yang masih dihadapi dalam proses pembangunan adalah ketersediaan material baja
yang dibutuhkan untuk pekerjaan konstruksi. Akan tetapi seluruh pekerjaan konstruksi akan terus dipacu hingga akhir Juni 2026. Lumayan lah. 54%. Sudah hampir 55% ya. Tadi kan disampaikan oleh Balai Cipta Karya kalau ada masalah suplai material ya baja. Nanti kita koordinasi dengan distributor tunggalnya lah. Karena yang ngatur biasanya kan distributor tunggal. Target 1 tanggal 20 Juni. Ya walaupun ya kalau begini kan kita harus realistis ya. Cuma tetap masih kita kejar akhir Juni selesai lah. Pemerintah berharap pembangunan Sekolah Rakyat Tahap 2 Jateng 1 dapat selesai tepat waktu sehingga siap digunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mendorong penguatan kerjasama Indonesia dan Rusia dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Ajakan tersebut disampaikan AHY saat menjadi pembicara dalam St. Petersburg International Economic Forum atau SPIEF 2026 di Rusia. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mendorong penguatan kerjasama antara Indonesia, Rusia, dan negara-negara Eurasia dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan AHY saat menjadi pembicara dalam St. Petersburg International Economic Forum 2026 di Rusia. Menurut AHY, dunia saat ini tengah menghadapi beragam tantangan global, mulai dari perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi, hingga dinamika geopolitik yang semakin kompleks. Karena itu, AHY menilai kebutuhan kerjasama yang lebih erat antar negara untuk membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan ketahanan energi, serta menjaga ketahanan pangan dan air. Dalam forum tersebut, AHY juga memperkenalkan sejumlah prioritas pembangunan infrastruktur Indonesia, termasuk proyek Giant Sea Wall yang menjadi bagian dari agenda strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, proyek tersebut membuka peluang kolaborasi internasional, khususnya dalam bidang rekayasa pesisir, teknologi perlindungan pantai, serta penelitian dan pengembangan. Presiden Prabowo Subianto made Indonesia's position clear. We seek friendship with all nations. We believe in dialogue over confrontation and cooperation over rivalry. In an age when connected states are increasingly important, Indonesia seeks to be a bridge, to be a builder, to be a balancer. Our objective is clear: to secure energy, food, and water while driving strong economic growth. These are the foundations of national resilience, economic sovereignty, and global stability. Distinguished guests, ladies and gentlemen, this dialogue comes at an important moment. As businesses diversify production networks amid geopolitical uncertainty, ASEAN and the EAEU have a rare opportunity to build complementary value chains, reduce dependence on single supply corridors, and strengthen economic resilience. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan pihaknya ingin mengevaluasi komposisi anggaran Kementerian Perindustrian. Evaluasi dilakukan karena anggaran yang pernah dibahas sebelumnya tidak mengalami kenaikan. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mempertanyakan pemotongan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2026. DPR ingin mengetahui bentuk pemotongan, penyebab, serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri. Menurutnya, penjelasan tersebut penting untuk melihat pengaruhnya terhadap kualitas industri nasional. Di sisi lain, pihaknya juga sedang mengevaluasi komposisi anggaran Kemenperin. Evaluasi dilakukan karena anggaran yang pernah dibahas sebelumnya tidak mengalami kenaikan dan bahkan mengalami penurunan. Karena itu, DPR ingin mendalami berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran. Hanya ingin melihat bagaimana komposisi anggaran yang sebetulnya kita sudah lalui dua kali ini sebetulnya. Pada waktu kita awal kemarin dulu, belum sempurna sih pembahasan waktu itu ya. Nah sekarang pada tahun lalu kan sudah ada. Ternyata yang dulu, yang awal itu saya ingat,
anggarannya sekian, begitu tahun berikutnya tidak bisa nambah, malah turun. Nah karena itu ini kan perlu kita evaluasi ini sekarang. Maka teman-teman di dalam rapat internal komisi itu menginginkan supaya ini kita dalami sebetulnya, di mana duduk persoalannya, lalu apa saja yang harus kita lakukan dan tidak boleh ditinggalkan di dalam pembahasan dan juga pelaksanaan program di Kementerian Perindustrian. Nanti kita akan lihat proporsi anggarannya, masing-masing kedirjenan ini itu akan kita alokasikan berapa yang paling pas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi dari harapan orang tua siswa Sekolah Rakyat Tabanan. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Menyapa Indonesia Pagi. Anda kembali bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi. Kita lanjutkan informasi dari orang tua siswa Sekolah Rakyat Tabanan menyampaikan harapan agar anaknya memiliki masa depan lebih baik. Harapan itu disampaikan dengan penuh haru saat kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Untuk Sekolah Rakyat saya terima kasih sekali karena bisa membantu anak saya sekolah dengan baik. Supaya dia kehidupannya lebih baik dari saya, dari bapaknya. Suasana haru mewarnai kunjungan Presiden Prabowo Subianto saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali pada Minggu 7 Juni 2026. Momen tersebut terasa semakin emosional saat seorang orang tua siswa Ade Sri Rejeki membagikan kisah hidup dan perjuangan yang membesarkan anaknya. Ade menceritakan perjalanan hidupnya sebagai orang tua tunggal sebelum kembali membangun keluarga bersama pasangannya yang kini merawat sang anak. Ia juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas hadirnya program Sekolah Rakyat yang dinilai memberi kesempatan pendidikan lebih baik bagi anaknya. Saya bangga sama anak saya karena memang dari kecil kan saya single parent. Ya, single parent terus saya dapat jodoh lagi terus dirawat berdua sampai saat ini. Untuk Sekolah Rakyat saya terima kasih sekali karena bisa membantu anak saya sekolah dengan baik. Supaya dia kehidupannya lebih baik dari saya, dari bapaknya juga. Pokoknya belajar yang rajin, tetap semangat. Jangan dengarkan kata-kata orang yang menyakiti kita. Kita balas saja dengan kebaikan. Pak Presiden, saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mengadakan Sekolah Rakyat. Jadi anak saya bisa mendapatkan masa depan yang lebih cerah. Dengan penuh harap, Ade menginginkan masa depan anaknya bisa lebih baik dari dirinya dan keluarga. Ia juga berpesan agar sang anak tetap semangat belajar, tidak mudah terpengaruh hal negatif, serta membalas kebaikan dengan kebaikan. Program Sekolah Rakyat di SRMP 17 Tabanan menjadi salah satu ruang harapan baru bagi keluarga yang ingin memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka, meski di tengah keterbatasan ekonomi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, suasana syukur dan kebahagiaan menyelimuti warga Pekon Menggala, Kota Agung Timur, Tenggamus usai rampungnya Jembatan Perintis Garuda. Jembatan yang dibangun dari program infrastruktur Presiden Prabowo Subianto ini diharapkan mampu memperkuat konektivitas ekonomi masyarakat. Jembatan pembangunan Perintis Garuda di Pekon Menggala, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tenggamus, kini telah rampung dan siap digunakan oleh masyarakat. Rampungnya pembangunan jembatan tersebut ditandai dengan kegiatan syukuran dan doa bersama yang dihadiri prajurit TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Jembatan yang dibangun oleh prajurit TNI dari Kodim 0424 Tenggamus tersebut menjadi akses penting yang menghubungkan aktivitas warga termasuk transportasi, pendidikan, dan distribusi hasil pertanian. Rampungnya pembangunan jembatan disambut antusias oleh masyarakat dengan menggelar acara syukuran dan doa bersama di atas jembatan. Sebagai simbol rasa syukur dan terima kasih, warga juga melaksanakan potong tumpeng bersama yang menandai harapan agar jembatan tersebut memberikan manfaat dan keberkahan bagi masyarakat. Warga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, TNI Angkatan Darat, serta seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan jembatan tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Presiden dan seluruh TNI Angkatan Darat telah membangun jembatan perintis Garuda di Pekon Menggala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kehadiran jembatan perintis Garuda diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga, meningkatkan akses pelayanan dasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Tagamus. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. TNI Prima! Pemirsa, Yayasan Putri Indonesia bersama jajaran Putri Indonesia 2026 menyatakan kesiapannya untuk mengampanyekan pentingnya keamanan anak ruang digital. Hal ini sebagai bagian dari investasi menuju generasi emas Indonesia melalui PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengajak Yayasan Putri Indonesia dan para finalis Putri Indonesia 2026 untuk menjadi bagian dari gerakan perlindungan anak di ruang digital melalui sosialisasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak atau PP Tunas. Ajakan tersebut disampaikan Menkom Diki saat menerima audiensi Yayasan Putri Indonesia di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta pada Kamis 4 Juni 2026. Menurut Mutia Hafid, PP Tunas merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pelindungan yang lebih kuat saat beraktivitas di ruang digital. Regulasi tersebut mengatur kewajiban platform digital dalam memberikan pelindungan kepada anak dari berbagai resiko, mulai dari cyberbullying, pornografi, eksploitasi data pribadi, radikalisme, hingga kecanduan media sosial. Melalui kolaborasi tersebut, Menkom Diki berharap pesan perlindungan anak di ruang digital dapat menjangkau lebih banyak kalangan, terutama generasi muda, sehingga tercipta ekosistem digital yang lebih aman, sehat, dan ramah anak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji penyesuaian tarif layanan Trans Jabodetabek termasuk rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta yang baru beroperasi. Penyesuaian tarif dinilai perlu dilakukan agar sesuai dengan jarak tempuh dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menyesuaikan tarif layanan Trans Jabodetabek menyusul beroperasinya sejumlah rute baru yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga. Salah satu rute yang menjadi perhatian adalah layanan Trans Jabodetabek Blok M Bandara Soekarno-Hatta yang resmi beroperasi untuk mendukung mobilitas masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan, pemerintah provinsi masih membahas besaran tarif yang akan diterapkan pada rute tersebut. Adapun saat ini tarif sebesar Rp3.500 masih berlaku, namun pemerintah menilai tarif tersebut perlu dievaluasi untuk rute-rute antar kota dengan jarak tempuh yang lebih panjang. Meski demikian, Pramono menegaskan penyesuaian tarif akan tetap mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat serta keberlanjutan layanan transportasi publik. Dalam waktu dekat seperti yang saya sampaikan ketika secara resmi mencanangkan Blok M ke Soekarno-Hatta, dan waktu itu saya juga menyampaikan nggak mungkin Blok M Soekarno-Hatta itu 3.500 karena naik Damri, naik yang lain itu sudah rata-rata di atas 100.000. Maka dengan demikian akan ada penyesuaian, angkanya akan segera diputuskan dalam waktu dekat ini. Itu yang pertama. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh memprioritaskan jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas, dan jemaah berkebutuhan khusus untuk menempati hotel terdekat dengan Masjid Nabawi di Madinah. Kebijakan ini menjadi bagian dari program Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan yang diterapkan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Kementerian Haji dan Umroh menegaskan keberhasilan penyelenggaraan haji tidak hanya diukur dari kelancaran operasional, tetapi juga dari tingkat kenyamanan dan kepuasan jemaah. Berbagai inovasi layanan terus dihadirkan agar jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lebih aman, nyaman, dan khusyuk.
Salah satunya dengan menyediakan hotel-hotel yang berada di lokasi strategis, bahkan sebagian berjarak sekitar 50 meter dari Masjid Nabawi. Kemudahan akses menuju Masjid Nabawi dapat memangkas waktu tempuh, mengurangi kelelahan, dan meningkatkan kenyamanan jemaah saat beribadah di Madinah. Ini juga bagian dari program haji kami ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Hotel dengan akses terdekat ke Masjid Nabawi ini diprioritaskan bagi jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tentunya jemaah berkebutuhan khusus. Dengan mobilitas yang lebih mudah dan juga tentunya dengan lingkungan yang lebih nyaman, kami berharap jemaah dapat lebih fokus beribadah dan menikmati pengalaman spiritual yang lebih khusyuk selama berada di kota Madinah. Selain itu, sekitar 17.000 jemaah haji reguler Indonesia tahun ini juga menempati hotel setara bintang 5 sebagai bagian dari peningkatan dan pemerataan kualitas layanan. Pemerintah berharap peningkatan kualitas akomodasi dan pelayanan ini dapat memberikan pengalaman ibadah yang lebih baik bagi seluruh jemaah haji Indonesia di Madinah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ada kebiasaan yang tak pernah terlupakan usai beribadah haji, yakni berbelanja oleh-oleh untuk keluarga dan kerabat di tanah air. Kementerian Haji dan Umroh mendorong jamaah agar tidak berlebihan berbelanja di Arab Saudi dan mulai memanfaatkan produk serupa yang tersedia di Indonesia untuk memperkuat ekosistem ekonomi dalam negeri. Tak bisa dipungkiri, belanja oleh-oleh usai musim haji menjadi kebiasaan yang rutin selalu dilakukan para jemaah haji Indonesia usai menjalani serangkaian ibadah haji. Tak heran jika pusat perbelanjaan, pusat oleh-oleh hingga pasar dadakan di dekat hotel atau pemondokan selalu dipenuhi jemaah haji asal Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Daniel Anzar Simanjuntak mengimbau agar jemaah haji tidak terlalu berlebihan membeli barang atau oleh-oleh selama berada di Mekah dan Madinah. Menurut Daniel, ekosistem ekonomi haji dan umroh perlu memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Daniel menilai banyak produk dan komoditas yang dijual di Arab Saudi sebenarnya memiliki ketersediaan yang sama atau serupa di Indonesia. Ya, saya sih berharap kalau pesan Presiden Prabowo itu ekosistem ekonomi haji itu artinya kita mau memperkuat ekosistem ekonomi haji dan umroh, itu memperkuat ekonomi lokal. Nah, sebab itu sebagian besar produk-produk dan komoditi di Saudi itu kan banyak juga berasal dari Indonesia. Nah, ada baiknya jamaah-jamaah bisa juga tidak hura-hura begitu, tidak berlebihan membeli barang-barang itu di Mekah atau Madinah. Hal serupa disampaikan oleh Kepala PPH Dakar Madinah, Khalilur Rahman, yang mengajak jemaah haji agar tidak terlalu berlebihan berbelanja oleh-oleh. Pasalnya, batas maksimal koper di bagasi hanya 32 kg dan koper di kabin 7 kg. Jadi jamaah kami menghimbau agar tidak banyak atau fokus berbelanja di sini sehingga berpotensi nanti barang belanjaannya tidak terangkut dari kota Madinah ke kota Mekah. Jadi fokus untuk ibadah karena nanti yang akan dibawa jamaah dari kota Madinah itu hanya koper besar dan koper bagasi dan juga tas jenjing atau tas paspor yang boleh diperkenankan dibawa oleh jamaah ketika mereka berangkat dari Madinah ke Mekah. Usai berhaji, jamaah diharapkan dapat mempertimbangkan pembelian oleh-oleh sesuai dengan batas wajar, tidak berlebihan, terlebih barang-barang yang sebenarnya juga banyak ditemukan di tanah air. Namun atas nama oleh-oleh khas Arab Saudi, menjadi alasan klasik bagi mereka untuk tetap berbelanja oleh-oleh di Arab Saudi. Harganya cukup terjangkau buat oleh-oleh di Indonesia. Bu, ada rencana beli oleh-oleh di tanah air nggak sih, Bu? Biar nanti barang bawaannya nggak banyak. Di tanah air? Kalau di tanah air mah rasanya sih sudah biasa ya. Udah ini anak mantu yang nyiapin di sana. Kedepan jemaah diminta untuk membelanjakan dana secara lebih bijak. Jemaah tetap dapat membawa kenangan dan oleh-oleh untuk keluarga, sekaligus memberikan kontribusi bagi penguatan ekonomi nasional. Langkah ini dinilai dapat mendorong perputaran ekonomi domestik dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi pelaku usaha dalam negeri. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf melepas kepulangan jemaah haji Indonesia kloter UPG 7 asal Sulawesi Selatan di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Menhaj mengapresiasi kedisiplinan jamaah Sulsel yang dinilai tertib sejak keberangkatan hingga proses pemulangan.
Suasana penuh keakraban terlihat saat Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyapa jemaah haji kloter UPG 7 Embarkasi Makassar di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Jumat malam, waktu Arab Saudi. Menhaj memberikan apresiasi khusus kepada jemaah asal Sulawesi Selatan yang dinilai memiliki tingkat kedisiplinan tinggi selama menjalankan ibadah haji. Menurutnya, jemaah berangkat dan pulang dalam kondisi lengkap tanpa ada yang tertinggal. Saya lihat dan alhamdulillah mereka ini tertib, disiplin, berangkat pulang utuh, tidak ada yang tertinggal. Alhamdulillah, luar biasa menunjukkan bahwa mereka memang disiplin dan tertib. Menhaj juga menyinggung tradisi pakaian bling-bling yang menjadi ciri khas sebagian jemaah Sulawesi Selatan. Menurutnya, ekspresi budaya tersebut merupakan kearifan lokal yang dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariah dan tidak mengganggu ketertiban. Ini salah satu ciri khas dari jamaah Sulawesi Selatan. Mungkin beberapa kabupaten tertentu memang seperti ini, dan ini adalah tradisi yang penting tidak keluar dari syar'i, nggak masalah. Yang penting malah bagi kami juga menjadi suatu hiburan tersendiri. Hingga awal Juni, pemerintah telah memberangkatkan pulang 78 kelompok terbang atau sekitar 30.500 jemaah ke tanah air. Jumlah itu setara dengan sekitar 15% dari total jemaah haji Indonesia tahun ini. Dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV. Pemirsa, di tengah kehusyukan kota Madinah terdapat sebuah destinasi edukatif yang mengajak jamaah menapaktilasi perjalanan hidup Rasulullah SAW. Melalui teknologi modern dan tampilan visual interaktif, pengunjung diajak mengenal lebih dekat sosok Nabi Muhammad SAW beserta peradaban Islam pada masanya. Museum Biografi Nabi Muhammad dan Peradaban Islam berlokasi sangat dekat dengan Masjid Nabawi, tepatnya di sekitar Gerbang 307. Museum yang berada di bawah naungan Liga Muslim Dunia atau Muslim World League ini menyajikan kisah kehidupan Rasulullah SAW melalui pendekatan teknologi modern, termasuk virtual reality dan berbagai layar interaktif. Bapak Ibu rahmatullah, selamat datang di Museum dan Pameran Internasional Biografi Nabi Muhammad SAW. Anda untuk mengenal lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Mari kita akan menelusuri beberapa tentang kehidupan. Kita akan pelajari bersama tentang berbagai macam sisi kehidupan Nabi Muhammad di ruangan berikutnya. Silakan Bapak Ibu. Museum ini terbagi menjadi dua bagian utama. Bagian pertama menampilkan biografi Nabi Muhammad, mulai dari silsilah keluarga, ciri-ciri fisik, pakaian, perlengkapan rumah tangga, hingga berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Sedangkan bagian kedua menyajikan gambaran kota Madinah pada masa Rasulullah, termasuk visualisasi Masjid Nabawi dan kamar Rasulullah SAW. Pengunjung juga dapat menikmati beragam fasilitas modern, mulai dari replika 3 dimensi, ruang panorama, hingga teknologi Magic Box yang menampilkan gambaran perabotan dan suasana kehidupan di masa Rasulullah. Salah satu daya tarik utama adalah visualisasi kamar Rasulullah menggunakan teknologi virtual reality. Melalui teknologi ini, pengunjung seolah hadir langsung di dalam ruangan dan dapat melihat gambaran ukuran rumah, atap, pintu, tempat air, hingga lokasi makam yang berdekatan dengan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Berperan, ada tempat airnya untuk menimba air ya. Kemudian ada juga pelana unta ya. Topi besi yang akan berperang. Ini semua rantai besi yang melindungi bagian bawahnya, bagian pipinya Rasul. Al-Kirab ini adalah tas untuk meletakkan senjata, Mut, macam takaran, kita sering mendengar Rasul berwudu dengan 1 mut air, ya. Zakat fitrah 4 mut beras, bentuknya seperti ini. Tempat celak mata, al-mukulah. Kemudian ini ada al-midra, Bapak Ibu. Kira-kira apa ini al-midra, Bapak Ibu? Nah, Rasul tidak makan mie ayam, Bapak ya. Ini adalah, mohon maaf, sisir, ya. Ada sisir atau ya untuk garukan belakang. Dan lain sebagainya. Kita akan lihat juga ada tempat masaknya, perisainya, kemudian anak panahnya. Untuk memudahkan pengunjung dari berbagai negara, museum menyediakan layanan pemandu dalam berbagai bahasa, di antaranya Arab, Inggris, Indonesia, Urdu, Turki, Rusia, dan Prancis.
Khusus bagi jemaah Indonesia, layanan pemandu berbahasa Indonesia tersedia pada jadwal tertentu setiap hari kerja, sehingga materi dapat dipahami secara utuh. Menurut pengelola, materi museum disusun berdasarkan kajian mendalam yang telah dilakukan selama kurang lebih 20 tahun. Referensi utamanya berasal dari Al-Quran, hadis, dan hasil penelitian tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kehadiran museum ini menjadi upaya modern dalam memperkenalkan kembali sosok Rasulullah sebagai teladan bagi umat Islam dan seluruh umat manusia. Dengan tampilan visual yang menarik, teknologi interaktif, serta penyajian sejarah yang mudah dipahami, Museum Biografi Nabi Muhammad dan Peradaban Islam menjadi ruang napak tilas yang menghubungkan pengunjung dengan kehidupan Rasulullah SAW secara lebih dekat, informatif, dan menginspirasi. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026. Pemirsa, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 memasuki tahap evaluasi. Dalam exit meeting Amirul Hajj yang digelar di Jeddah, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji tahun ini, sekaligus mendorong peningkatan layanan untuk musim haji mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 mendapat apresiasi dari Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Irfan Yusuf dalam agenda exit meeting Amirul Hajj yang berlangsung di kantor urusan haji Jeddah, Arab Saudi. Pertemuan tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus penyampaian rekomendasi untuk perbaikan layanan haji pada tahun mendatang. Gus Irfan Yusuf menyebut pelaksanaan haji tahun ini berjalan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Keberhasilan tersebut dinilai merupakan hasil kerjasama seluruh pihak yang terlibat dalam melayani jemaah haji Indonesia yang memiliki latar belakang dan kebutuhan yang beragam. Menurutnya, Kementerian Haji dan Umroh tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelenggarakan layanan haji. Karena itu, ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah bekerja sejak tahap persiapan, operasional, puncak pelaksanaan ibadah haji, hingga proses pemulangan jemaah, termasuk peran media center haji yang sangat vital dalam penyebaran informasi haji ke tanah air. Kementerian Haji atas nama PPIH, kami menyampaikan terima kasih kepada teman-teman media yang telah menginformasikan apapun yang terjadi di sini ke tanah air, sehingga itu akan membuat keluarga di tanah air menjadi tenang karena mendapatkan informasi yang sebenarnya di tengah arus berbagai informasi yang kadang-kadang tidak jelas di medsos yang membuat keluarga di tanah air bingung, khawatir. Kehadiran teman-teman media ini memberikan informasi yang sejelas-jelasnya tentang situasi yang membuat mereka di tanah air menjadi tenang. Terima kasih. Amirul Hajj Indonesia juga mencatat sejumlah aspek yang masih perlu mendapat perhatian, di antaranya layanan kesehatan, transportasi di kawasan Armusna, kepadatan di Mina, serta fasilitas bagi jemaah perempuan dan lanjut usia. Catatan tersebut akan menjadi bahan penyusunan kebijakan dan langkah perbaikan untuk penyelenggaraan haji tahun depan. Diharapkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia dapat terus meningkat, sehingga pelaksanaan ibadah haji pada tahun mendatang berlangsung semakin aman, nyaman, dan berkualitas. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026. Pemirsa, hamparan busa muncul di aliran kali Krukut Penjaringan, Jakarta Utara pada Senin pagi. Busa yang tebal dan banyak ini diduga dari limbah yang berminyak. Inilah gambar udara hamparan busa yang muncul di aliran kali Krukut Penjaringan, Jakarta Utara pada Senin pagi. Busa yang cukup tebal dan banyak ini muncul di dekat pintu air Pakin. Hamparan busa melintasi kali yang tidak jauh dari permukiman warga. Selain busa, air kali juga berwarna hitam dan tampak seperti mengandung minyak. Ketua RT setempat mengatakan busa muncul diduga akibat limbah karena air terlihat seperti berminyak sejak adanya pintu air Pakin. Warga merasa resah karena busa kerap berterbangan dan khawatir mengganggu kesehatan warga. Diketahui petugas terkait juga masih mencari tahu penyebab dan asal dari munculnya busa tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Iran meluncurkan rudal ke Haifa. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyapa Indonesia Pagi. Kita lanjutkan informasi dari ketegangan antara Iran dan Israel kembali memanas. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis video peluncuran rudal ke arah kota Haifa, Israel sebagai balasan atas serangan Israel terhadap fasilitas petrokimia di Iran. Situasi ini menjadi eskalasi terbaru di tengah rapuhnya gencatan senjata yang berlaku sejak April lalu. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman video yang memperlihatkan peluncuran rudal ke arah kota Haifa, Israel pada Senin 8 Juni 2026 waktu setempat. Dalam video tersebut terlihat pesan bertuliskan "You will regret" atau "kalian akan menyesal" dalam bahasa Persia, Inggris, dan Ibrani. IRGC menyatakan serangan itu dilakukan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap fasilitas petrokimia Iran di Mashhad, Iran Barat Daya. Dalam pernyataannya, IRGC menuduh Israel dan Amerika Serikat memicu eskalasi berbahaya dengan menargetkan infrastruktur sipil dan energi. Iran juga memperingatkan dampak konflik dapat meluas ke target-target energi di seluruh kawasan dan menyebut Amerika Serikat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas gangguan ekonomi global yang mungkin terjadi. Sementara itu, militer Israel mengkonfirmasi telah melakukan serangan udara ke kompleks petrokimia di Mashhad, serta menyatakan sistem pertahanan udara mereka berhasil mencegat rudal yang diluncurkan dari Iran. Sebelumnya, IRGC mengaku menargetkan pangkalan udara Ramat David dengan rudal balistik sebagai respon atas serangan Israel di Lebanon Selatan dan pinggiran Beirut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan menghubungi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan memintanya agar tidak melakukan serangan balasan demi menjaga proses diplomasi yang sedang berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, sirene peringatan serangan udara menggaung di Yerusalem pada hari Senin 8 Juni 2026 waktu setempat di tengah laporan serangan rudal Iran yang dicegat sistem pertahanan udara Israel. Konflik kedua negara kembali berkobar meski sebelumnya sempat terjadi gencatan senjata. Suara ledakan terdengar di langit Yerusalem saat sirene peringatan serangan udara berbunyi di berbagai wilayah kota. Sistem pertahanan udara Israel dilaporkan melakukan pencegatan terhadap rudal yang ditembakkan dari Iran. Serangan ini menjadi pertukaran serangan pertama antara Iran dan Israel sejak gencatan senjata terakhir. Teheran menyatakan peluncuran rudal dilakukan sebagai balasan atas serangan pasukan Israel ke Beirut pada hari sebelumnya. Di sisi lain, Israel tetap melanjutkan operasi militer meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menyerukan agar kedua pihak menahan diri. Senin 8 Juni 2026 juga menandai 100 hari sejak serangan pertama Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu. Negara-negara Teluk seperti Uni Emirat Arab, Qatar, dan Bahrain mengecam langkah Teheran yang dinilai melanggar kedaulatan dan mengancam stabilitas kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang wilayah Filipina pada Senin pagi. Guncangan gempa kuat tersebut memicu peringatan dini tsunami di sejumlah wilayah Filipina dan Indonesia, khususnya yang berada di kawasan timur dan berbatasan dengan Laut Filipina. Dalam unggahan yang beredar di media sosial, terlihat bangunan-bangunan yang runtuh akibat gempa yang mengguncang Filipina. Gempa berkekuatan magnitudo 7,8 terjadi di wilayah Filipina pada Senin pagi sekitar pukul 6:37 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, gempa susulan juga masih dirasakan warga setempat. Gempa yang berpusat di lepas pantai Pulau Mindanao tersebut memicu peringatan tsunami dan evakuasi warga di sejumlah daerah pesisir Filipina, serta menyebabkan gangguan infrastruktur dan aktivitas masyarakat. Gempa tersebut juga dirasakan sampai wilayah Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah di Indonesia. Berdasarkan hasil pemodelan BMKG, gelombang tsunami berpotensi menjangkau beberapa daerah pesisir di Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Kalimantan Timur. Status siaga diberlakukan untuk Kepulauan Sangihe, Kota Manado, Minahasa Utara, Minahasa, Kepulauan Minahasa, Minahasa Selatan, Polaang Mangando Utara, Gorontalo bagian utara, serta Kabupaten Buol dan Toli-Toli di Sulawesi Tengah.
Sementara status waspada ditetapkan untuk Kepulauan Talaut, Kota Bitung, Halmahera, Kota Ternate, Kota Tidore, Donggala bagian utara, Kutai Timur, Bulungan, dan Nunukan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang seniman patung asal Rusia terus menekuni seni pahat logam dan melahirkan karya-karya unik dari studionya di kota Vladimir. Dengan memadukan logam, kayu, kaca hingga batu, ia menciptakan patung yang tak hanya menarik secara visual, tetapi juga penuh makna dan emosi. Di tangan Mikhail Blinov, lempengan logam berubah menjadi karya seni yang memukau. Seniman patung asal kota Vladimir, Rusia ini meneruskan tradisi keluarganya dalam dunia kerajinan dan seni pahat. Dalam proses kreatifnya, Blinov tak hanya membuat patung klasik berbahan perunggu, namun juga mengembangkan karya eksperimental dengan memadukan logam bersama material alami seperti kayu, kaca, dan batu. Menurutnya, perpaduan berbagai material tersebut mampu menciptakan keseimbangan dan karakter yang unik pada setiap karya. Blinov menggunakan beragam teknik seperti pengelasan, pemanasan logam, dan pengerindaan untuk menciptakan tekstur serta efek visual yang menarik. Ia mengaku bahwa banyak karyanya berkembang secara alami selama proses pembuatan, di mana emosi dan inspirasi menjadi penuntun utama. Baginya, hubungan antara karya dan penikmat seni merupakan hal terpenting, sehingga setiap patung selalu diisi dengan ekspresi dan perasaan yang ia rasakan saat berkarya. Salah satu karyanya yang berjudul The Flaming Lion bahkan dipamerkan dalam ajang St. Petersburg International Economic Forum 2026 di Rusia. Karya tersebut menjadi simbol kreativitas dan inovasi seni modern yang memadukan kekuatan logam dengan kehangatan material alami. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Iran memadati jalanan ibu kota Teheran untuk merayakan Idul Gadir. Perayaan keagamaan yang memiliki makna penting bagi umat Syiah ini juga diwarnai dengan atraksi, simbol politik, serta pernyataan dukungan terhadap kepemimpinan Iran. Lautan manusia memenuhi Ingleb Square dan juga sejumlah ruas jalan di Teheran pada Kamis 4 Juni 2026 waktu setempat dalam perayaan Idul Gadir. Perayaan berlangsung meriah di sepanjang rute sekitar 10 km dengan warga mengikuti berbagai kegiatan keagamaan dan atraksi budaya. Rekaman video memperlihatkan massa berjalan memadati kawasan pusat kota, sebagian di antaranya terlihat menginjak bendera Amerika Serikat. Dalam acara tersebut, Iran juga menampilkan drone buatan dalam negeri jenis Sedit 136 yang dipamerkan di tengah kerumunan warga. Sejumlah peserta menyatakan kehadiran mereka merupakan bentuk cinta kepada Amir Al-Mukminin, Imam Ali, sekaligus dukungan terhadap para pemimpin Iran. Media lokal melaporkan warga dalam perayaan itu juga menyatakan kembali sumpah setia kepada pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei. Idul Gadir diperingati untuk menandai peristiwa saat Nabi Muhammad disebut menunjuk Imam Ali bin Abi Thalib sebagai penerusnya di Gadir Group. Bagi umat Syiah, peringatan ini memiliki makna religius dan juga historis yang mendalam serta menjadi simbol kecintaan dan loyalitas terhadap Imam Ali. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Jelang bergulirnya Piala Dunia 2026 berhasil memberikan penghormatan khusus untuk legenda sepak bola dunia Pele. Sebuah patung lilin berukuran asli resmi diperkenalkan di Rio de Janeiro sebagai bentuk mengenang sosok yang masih menjadi ikon sepak bola Brasil hingga saat ini. Museum lilin yang berada di dalam kompleks akuarium Aquario Rio de Janeiro resmi memperkenalkan patung lilin legenda sepak bola Brasil, Pele, pada Rabu 3 Juni 2026 waktu setempat. Patung berukuran asli itu menampilkan sosok Edson Arantes do Nascimento, atau yang juga lebih dikenal dengan nama Pele, mengenakan replika jersey timnas Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1970 di Meksiko. Proses pembuatan patung memakan waktu hingga 2 tahun dan dikerjakan oleh 20 seniman dari berbagai bidang di London, Inggris. Direktur Museum João Paulo menyebut patung ini dibuat berdasarkan foto yang juga telah disetujui langsung oleh Pelé semasa hidupnya. No caso do Pelé, foi escolhido através de uma foto. O Pelé ainda era vivo quando a gente decidiu em relação a essa pose, ele validou, lógico, né? Então a gente acabou encontrando em Barcelona.
que a dificuldade dele de mobilidade, ele tinha um evento com um patrocinador, a gente encontrou em Barcelona e passamos 4 a 5 horas com ele, tirando todas as medidas corporais, fotos, para posteriormente poder iniciar o processo, né? Penghormatan ini menjadi bagian dari serangkaian tribut untuk Pele yang meninggal dunia pada Desember 2022 dan juga hingga kini masih menjadi satu-satunya pesepak bola yang berhasil menangkan 3 gelar Piala Dunia. Peresmian patung lilin ini juga berlangsung menjelang Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Timnas Brasil pun bertekad meraih gelar juara dunia ke-6 sekaligus mengakhiri penantian panjang sejak terakhir menjuarai Piala Dunia pada tahun 2002. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu menyambut Piala Dunia 2026, Kebun Binatang Guadalajara di Meksiko menggelar cara unik dengan melibatkan satwa untuk memprediksi hasil pertandingan sepak bola. Berbagai hewan diberi pilihan yang mewakili tim peserta dan pilihan mereka dianggap sebagai ramalan hasil laga. Suasana berbeda terlihat di Kebun Binatang Guadalajara, Meksiko. Gajah Afrika, gorila, jerapah, kapibara, burung makau, hingga puma dilibatkan dalam aktivitas untuk memprediksi hasil sejumlah pertandingan Piala Dunia 2026. Para penjaga satwa menyiapkan makanan, mainan, dan berbagai objek yang mewakili negara peserta. Hewan-hewan tersebut kemudian dibebaskan memilih salah satu opsi yang menarik perhatian mereka. Pilihan itulah yang selanjutnya ditafsirkan sebagai prediksi pemenang pertandingan. Dalam salah satu prediksi, 2 ekor gajah Afrika bernama Kenia dan Ashanti memilih Meksiko untuk mengalahkan Afrika Selatan. Sementara itu, 2 ekor gorila memprediksi Uruguay akan menang atas Spanyol. Di sisi lain, seekor puma memilih Korea Selatan mengalahkan Republik Ceko, dan jerapah memilih Republik Demokratik Kongo menundukkan Kolombia. Berbeda dengan hewan lainnya, kapibara tidak menunjukkan pilihan yang jelas saat memprediksi laga Meksiko melawan Korea Selatan, sehingga hasilnya ditafsirkan sebagai pertandingan imbang. Piala Dunia 2026 akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kota Guadalajara sendiri dijadwalkan menjadi tuan rumah 4 pertandingan fase grup. Aktivitas ini tak hanya menjadi hiburan bagi pengunjung, tetapi juga menjadi bagian dari program pengayaan perilaku satwa untuk menjaga kesehatan fisik dan mental mereka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Menyapa Indonesia Pagi edisi hari ini. Akhir kata saya Abdi Azwar Shahi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.